Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nyalain dulu kameranya sebelum kita mulai. Nah, ini pertemuan kita sebelum pertem materi terakhir maksudnya ya. Materi terakhir sebelum ujian satu, dinamika rotasi, kita bakal bahas ini materinya lebih ke contoh soal sih ya, materi hari ini tuh. Kita bakal bahas, dinamika rotasi katrol, gerak menggelinding, terus energi kinetik rotasi, sama momentum sudut. Bentar Akang buka lagi, ininya apa namanya, si silabus SAP. Bismillah UTS nggak satu digit ya, amin. Bentar ngeliat lagi, dinamika rotasi sistem benda tegar dan gerak menggelinding. Mmm, lihat lagi soalnya. Ini nggak ada modul baru nih, nggak ada modul 6 ya? Gerak menggelinding gitu-gitu di satu modul, di modul kelima? Atau ada ini yang lain? Ada soal baru? Kalau FMIPA katanya bahan ulangannya cuma sampai torsi doang, Kang. Oke. Pasti sama semua, nggak mungkin beda. Tapi materi di kelas terakhir apa, Kansya? Aku tadi bahas tutorial yang 5, Oke. Nomor berapa? nomor 1 sampai 5, Kang. Berarti materi di kelas sama sekali nggak ada gerak menggelinding gitu-gitu? Belum sampai situ sih, Kang. Soalnya bahkan torsi aja nggak dijelasin, Kang, penurunannya. Hmm. Yang Momen lain gimana? inersia nggak dijelasin penurunannya. Kenapa? Momen inersia nggak dijelasin penurunannya. Oh emang ya tiap dosen beda lah, ada yang nurunin, ada yang enggak gitu-gitu. Kalau yang lain gimana? Eee, berarti bisa maksudnya bisa Akang bisa disimpulin nggak, gerak menggelinding nggak masuk atau gimana ya? Tapi Di saya kayak juga aneh nggak kalau masuk, Kang. ngebahasnya. Kenapa? Di saya juga nggak masuk. Oh oke. Hmm. Ada kemungkinan materinya bakal masuk ke ujian 2 nggak ya, si gerak menggelindingnya? Tapi kayaknya tetap harus dibahas nggak sih? Biasanya gimana ya? Bentar Akang cek soal-soal tahun sebelumnya ya. Soalnya kalau misalkan ternyata agak agak nggak guna sih kalau misalkan kita lanjut materi bahas gerak menggelinding dan lain sebagainya kalau nggak masuk ke ujian. Kalau nggak masuk ke ujian, ya kita bisa ini aja jadinya, apa namanya, eee, langsung tanya jawab soal aja kalau gitu. Bentar tapi ya. Kang, Ya, kalau aku tadi FMIPA dosennya sampai torsi, baru ngomongin torsi. sama berarti ya. Hmm. Oke. Ya berarti bisa bilang semuanya sama lah ya. Akang mau ngelihat dulu tapi materinya selanjutnya biasanya gimana gitu di ini tuh, ujiannya tuh? Apakah kalau misalkan nggak masuk di ujian satu ada kemungkinan masuk di ujian 2? Kakak mau ngecek itu.
Oh, ini ada soalnya. Oh ya, ini tahun 2017, ini soalnya nggak ada torsinya sama sekali bahkan. Di ujian 2-nya masuk, oke. Jadi, oke, berarti Akang harus ngegeser planning Akang. Jadinya kita nggak akan lanjut materi berarti ya sekarang ya. Kita nggak akan lanjut materi, kita langsung tanya jawab soal aja, termasuk besok juga bakal kayak gitu berarti. Dan menurut Akang sih 2 hari cukup ya, 2 kali tanya jawab tuh cukup. Jadi kemungkinan menurut Akang sih Senin, Selasa aja. Tapi kalau ternyata masih cukup banyak yang ditanyain, Rabu mungkin Akang buka kelas lagi mungkin, kalau banyak yang ditanyain gitu ya. Tapi kalau misalkan sedikit bisa Akang jawab lewat, grup apa gimana, ya mungkin nggak akan dibuka gitu ya. Jadi, ya ini kita bakal langsung tanya jawab soal aja, kayak gitu. Bentar. Oke, kayak gitu sih. Aman lah ya, gitu aja ya. Oke, Kasih udah nanya. Kalau ada soal yang mau tanyain bisa PM ke Akang atau chat di grup juga, terserah. Boleh. Bentar Kang, inget-inget tuh ada yang nanya duluan nggak sih sebelumnya tuh? Oh, ini Andreas nih, Andreas mau yang nanya duluan nih. Dia nanya itu. Yes, ada. Ya, entah. Ya udah, kasih aja. Nomor 2, duh, kecilan banget ini soalnya. Ada filenya nggak? Ini soal yang mana ya? Modul berapa? Akang ambil dari modulnya aja. Modul 2 nggak sih? Ya, modul 2. Modul 2 nomor 9 ya? Modul 2 nomor 2 sama nomor 9. Bener kan ini yang tanyain? Iya Kang, yang itu Kang. Oke. Wakomnya lupa. Dalam suatu permainan tarik tambang 2 dimensi, Amin, Budi, dan Chandra menarik ban mobil secara horizontal dengan sudut seperti berikan pada gambar. Ban mobil tetap dalam keadaan stasioner walaupun ditarik oleh ketiga anak tersebut. Amin menarik dengan gaya 220 Newton. Ini kita namain FA ya. 220 Newton. Chandra menarik dengan gaya 170 Newton. Berarti Chandra sama dengan 170 Newton.
Kayak gitu. Perhatikan bahwa arah gaya dari Chandra tidak diberikan, oke. Berapakah besar gaya tarik Budi? Bentar, Akang ngecek dulu. Berarti kan di sini tuh kita punya pasti ada 2 persamaan kan ya, sigma fx sama sigma fy-nya harus sama dengan 0 karena setimbang. Sementara variabel yang tanyanya ada 2 juga ya, bener ya? Bisa ya berarti ya? Berarti kita punya ada fb yang nggak diketahui, sama sudut alfa ini. Kita katakanlah ini alfa namanya. Kayak gitu, atau theta aja deh, theta. Ya udah 2 variabel 2 persamaan bisa berarti. Nah, tapi eh Akang mau pakai yang mana ya caranya ya? Bentar lagi mikir. Mau pakai apa? Kayaknya Akang mau pakai segitiga aja deh. Atau dua-duanya aja lah. Kita pakai cara yang standar dulu. Yang pertama, nomor 2 ya. Ini akan nulisnya, Akang buat pembahasan tanya jawab gini, bakal pakai format nulis buat esai ya. Jadinya bakal agak panjang nulisnya persoalnya. Karena kalimatnya apa di sini katanya? Karena ban dalam keadaan stasioner maka kita punya sigma F-nya sama dengan 0 gitu kan ya. Berikut adalah diagram apa sih free body diagram? Diagram free body, diagram benda bebas ya. Terus akan bikin free body diagramnya. Ini X, ini Y. Ini ada FP ke bawah. Terus kita punya ada FA. Sama ada FC. FC-nya ke sini lah ya kali ya. Gitu kan ya. Di mana FA sama dengan 220 Newton, FC sama dengan 170 Newton. Terus kita punya ini sudutnya, misalnya ini sudutnya tetanya, ini aja teta ya. Kita ambil sudutnya teta, terus kita punya ini sudutnya 130 derajat. Gimana yang gambarnya? Ini 130 derajat. Akan misalnya gini aja, 137 derajat. Di mana akan pakai warna yang lain biar lebih jelas. Di sini 137 dikurangi 90 ya. Berarti ini 47 derajat, gitu kan? Ya, G-nya ke bawah ya. Nah, gimana ya? Bentar. Nah, gitu. Maka kita punya akan pakai penguraian vektornya di sini aja biar lebih rapih. Jadi akan tulis FA sama dengan minus ini berapa berarti? 220 cos 47 ya. Ditambah 220 sin 47 derajat. J di mana akan pakai kalkulator. Jangan lupa bawa kalkulator ya. Jangan sampai kayak akan nggak bawa kalkulator, lupa. Bukan lupa sih, hilang apa gimana waktu itu. Terus 20 dikali atau 47
Kang, sorry Kang, nyela Kang. Ya. Itu apa namanya, kalkulator itu tuh boleh kalau misalnya fisika Boleh, dibawa? boleh. Soalnya kemarin kata dosen aku, kemarin yang ini nggak boleh, yang tahun lalu. Tahun lalu nggak boleh. Iya. Oh. Ya kalau nggak boleh berarti kita bisa asumsiin sudutnya pasti nggak akan aneh-aneh. Gitu aja paling. Oke Kang, Ya, makasih. sama-sama. Ya jelas ya. Kalau misalkan ada cos 47 nggak mungkin nggak pakai kalkulator. Kalau cos 45 ya bisa kan, gitu. Ini tuh 0,68 dikali 220. 150, jadinya kita punya FA-nya sama dengan minus 150 I 160,9 ditambah 160,9 J. Kayak gitu. Itu FA. Terus kita punya FB. FB-nya kita nggak tahu ya. Berarti jadinya minus FB J aja berarti kan ya. Terus kita punya FC. FC sama dengan FC-nya 170 kita tahu. 170 cos theta I ditambah 170 sin theta J. Kayak gitu. Sampai sini ada yang tanya dulu nggak ini? Jelas nggak? Selanjutnya akan bakal tulis di halaman selanjutnya. Sebenarnya bisa kebawahin kita. Akan kebawahin aja deh. Gini aja deh. Aku nggak tahu tapi ntar PDF-nya jadi kayak gimana. Sehingga kita punya karena sigma F-nya sama dengan 0. Ini akan biasa ujian pakai pakai emang pulpennya 3 warna, jadi akan juga nulisnya bakal kayak gini warna-warnanya, nggak penting sih. Cuman akan bakal ngotakin pakai warna yang berbeda untuk rumus gitu-gitu. Biar rapih aja sih. Tapi nggak wajib. Akan pakai nulisnya pakai kolom ya, kolom vektor lebih enak. Minus 150, terus kita punya 160,9 ditambah 0 minus FB ditambah 170 cos theta 170 sin theta sama dengan 0 gitu kan ya. Terus akan tulis gini kali ya. Jadinya kita punya minus 150 ditambah 170 cos theta. Oh, dari persamaan di sumbu X mungkin gitu kali ya. Dari persamaan di sumbu X minus 150 ditambah 170 cos theta sama dengan 0, berarti cos theta sama dengan 150/70 atau langsung aja 15/17 biar hemat space. Sehingga atau harus di bawahnya aja deh. Sin theta sama dengan akar gini aja kali ya. Cos kuadrat theta min 1. 1 min cos kuadrat theta. Baris sama dengan 17 kali 17 ya. Dikurangi 225. 64. Oh 8. Oh bagus ya angkanya ya. Baru tahu 8 15/17 triple. Ini jadinya 8/17. Terus dari persamaan sumbu Y
160,9 minus FB plus 170. 8/17 akan langsung masukin aja kali ya, nggak apa-apa. Semoga ngerti yang meriksanya. Akang bakal menghindari mencoret-coret kan ya, biar lebih rapi, karena pernah ditegur sama dosen matematik, tapi sebenarnya bukan dosen fisika lebih nggak terlalu gitu banget. Jadi kita punya, FB sama dengan 160,9 ya, ditambah 80 ya, jadi 240,9 Newton. Biasanya akan tutup lagi. Besar gaya tarik budi adalah titik 3 itu kesimpulan, di matematik itu ini simbol buat kesimpulan. Besar gaya tarik budi adalah 240,9 Newton. Kotakin. Ada yang tanya nggak ini? Jelas nggak? Jelas Kang. Yang lain ada yang mau nanya? Untuk soal ini? Oh ya Kang, misalkan Ya. Si Amin Sandra Budi itu kita geser panahnya sehingga bertemu di satu titik, bisa nggak sih Kang? Jadi kayak bentuk segitiga gitu. Bisa, itu cara yang kedua. Mau akan tulisin? Ntar aku coba deh Kang. Oh ya udah, oke. Ya better kayak gitu sih. Ya tadi Akang tuh mikirin kayak gitu, mau pakai segitiga bakal lebih cepat sih. Atau pakai kayak gini. Lebih cepat nggak ya, bentar? Kayaknya enggak deh, tapi nggak tahu sih, cobain aja. Soalnya apa namanya, harus pakai aturan cos ini kan, berarti kan ntar tuh dapatnya tuh, karena kita punya sisi-sisi sudut, berarti buat dapat satu sisinya lagi pakai aturan cos mungkin, atau aturan sin, entahlah. Aturan sin terus aturan cos kali ya, gitu lah. Oke. Kalau nggak ada yang tanya lagi nih, udah? Kalau udah, kita ke nomor 9-nya. Itu bukannya udah pernah dibahas ya? Sebentar sih tapi waktu itu. Yang Marvin nanya. Nomor 9 tuh. Bentar, akan cek lagi. Saya Kang yang nanya Kang. Iya. Kenapa? Sorry. Yang nomor 9 kan ya Kang? Oh, Saya Kang yang nanya. oh bukan yang itu. Ini Hanshan nanya soal nomor 9 yang masih modul yang ini. Cuman itu kayak udah pernah Kang bahas sedikit. Cuman Kang nggak tahu itu bahasnya apa. Oh beda deng. Beda. Oke, bentar ya. Nah, gini kali ya. Sebuah bola bermassa 1,3,4 kg dihubungkan dengan dua tali ringan, masing-masing sepanjang 1,7 meter, dengan sebuah batang vertikal yang berputar. Kedua tali diikat pada batang dengan jarak vertikal 1,7 meter. Oke.
Berarti ini segitiga sama sisi ya. Kedua tali tersebut dalam keadaan tegang, tegangan tali atas adalah 35 Newton. Berapakah tegangan tali bawah, besar gaya total yang bekerja pada bola, dan laju bola? Tentukan arah dari F net. Oke, pertama kita gambar dulu gaya-gayanya. Ini yang ke atas akan namain F1, di mana F1 itu 35 Newton. Yang ke bawah akan nama ini F2. F2 kita nggak tahu nilainya, intinya ini tegangan tali bawahnya berapa. Terus karena ini segitiga sama sisi, berarti ini 60 derajat kan ya masing-masing. Kayak gitu. Itu gambarnya. Oh, ada satu lagi gaya berat ya. Gaya berat. Kayak gitu. Gambar-gambar gayanya ada yang tanya nggak, Kansya? Jelas? Oke. Nah, pertama, berarti kan kita bisa bagi jadi ada sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X-nya akan ambil yang ke kiri ya, sumbu X sama sumbu Y. Menurut kamu jumlah gaya di sumbu Y-nya gimana? Cuma 2 kan kemungkinannya, jawabannya kalau nggak 0, M kali A. Di sumbu Y gimana? Dia bakal gerak naik turun nggak? Enggak, Kang. Berarti sigma EV-nya Iya. apa? Iya apa? Eh, Sigma EV-nya sama dengan apa? oh, 0. 0, ya Sorry. gitu. Kalau ini akan bakal pakai penguraian penguraiannya bakal digambarnya ini aja. Ini akan pakai berarti ini ada F1. Atau ribet ya gambar di situ ya? Nggak apa-apa deh, kayak gini aja lah. Kayak gini berarti kita punya sigma EV sama dengan 0. Oh, ini biar jelas diginiin kali ya. Ini 30 derajat. Ini 30 derajat berarti kan. Jadi karena sigma EV sama dengan 0, berarti F1 sin 30 derajat dikurangi W dikurangi F2 sin 30 derajat sama dengan 0. Berarti kita punya F2 sin 3, yang tanya F2 ya, F2 sin 30, atau langsung aja setengah F kali ya, setengah F2 sama dengan, ini pindah ruas, ini berarti F1-nya 35, 35 dikali setengah, dikurangi W, W-nya tuh gaya beratnya tuh berarti 1,34 dikali 10. Kayaknya ini kurang bagus deh. Bentar, Kang rapihin lagi, jadinya kita punya gini aja deh. Berarti F2 sin 30 sama dengan F1 sin 30 dikurangi M kali G. Nah, gitu aja biar lebih enak. Jadi setengah F2 sama dengan F1-nya 35 dikali setengah dikurangi M-nya 1,34 dikali 10. Berarti ini 35 kali setengah 17,5 ya. Dikurangi 13,4. Ini 17,5 dikurangi 13 jadinya 4,5 ya. 4,5 kurangi 4, 4,1. Kalau ada salah ngitung, bilang ya. Yang dikaliin jadi V2-nya 8,2 Newton. Oke, dapat ini yang A berarti ya. Kayak gitu. Yang B, besar gaya total F-net yang bekerja pada bola. Berarti jumlah gayanya ada di mana F-net-nya? Gimana, Kang? Kan ditanya jumlah gayanya. Hmm. Berarti jumlah gayanya gimana sekarang? Berarti ditotalin nggak sih, Kang? Ditotalnya yang mana? Di sumbu yang Maksudnya mana yang atau kata semuanya? sigma F-Y kuadrat ditambah sigma F-X kuadrat terus diakarin Pitagoras. Betul. Nah, tapi langsung mikir satu langkah ke depannya lagi karena kita tahu sigma F-nya 0, berarti sigma F totalnya sama dengan F-X. iya gitu. Akan tulis kali ya. Oh, ini lupa ditulisin. Wait. Ini geser lagi ke bawah. Karena bola tidak bergerak di sumbu Y,
maka sigma FV-nya sama dengan 0 gitu. Terus terusin aja hitungannya. Terus dapat aja F2-nya 8,2 Newton. Nah, kotakin. Terus ke yang B ya. Besar gaya total Fnet yang bekerja pada bola akan tulis lagi karena sigma FY sama dengan 0, maka Fnet sama dengan sigma Fx. Atau akan tulis di bawahnya kali ya. Tapi ini bukan rumus ya, dia kan nggak kotakin. Nah ini sama dengan, warnanya jelek kalau warnanya jadi itu. Bentar, mau warna biru semua aja, nggak penting ini. Karena sigma Fy sama dengan 0, maka Fnet sama dengan sigma Fx sama dengan F1 cos 30 ditambah F2 cos 30. Berarti F1 cos 30-nya, F1-nya berapa? Lupa. 35 ya? 35 dikali setengah akar 3 ditambah 8,2 dikali setengah akar 3. Berarti Fnet-nya sama dengan, ya kalkulator. Bentar. Bisa ditambahin dulu lah ya. Kita tambahin dulu 35 ditambah 8,2 dikali 0,5 dikali akar 3. 37,4. Kayak gitu. Udah deh dapat Fnet-nya. Buat dapat laju bola gimana caranya, Kansya? Belum kepikiran, Kang. Ini geraknya gerak apa? Oh, omega bukan sih, Kang? Dapat omega terus. Enggak, bukan. Oh, enggak. Bukan. Ini kalau soal ujian tuh, kalau soal kuliah tuh pasti ngelanjut. Lihat nih, kita dapat yang B dari A. Berarti buat ngitungnya C pasti dari B. Berarti M kali A. Geraknya gerak apa? Oh, berarti V kuadrat per R ya, M dikali V kuadrat per R. Iya gitu. Kan gerak melingkar. Karena Oh, gerak iya. melingkar berarti kita punya jumlah gaya ini kan jumlah gaya di sumbu X. Dan jumlah gaya di sumbu X itu kan ini gaya sentripetalnya berarti kan. Berarti kita punya karena benda bergerak melingkar, maka kita punya Fnet sama dengan M dikali percepatan sentripetal, akan nulisnya bakal gini, sama dengan M dikali V kuadrat per R. Gitu. Di mana gaya Fnet-nya 37,4, masanya 1,34 dikali V kuadrat per jari-jarinya. Nah, jari-jarinya itu kan ini ya. Bukan L ya, jari-jarinya itu ini. Berarti itu apa? L cos 30 ya berarti ya. Berarti L cos 30 derajat. L-nya pakai L gede deh, biar sama kayak di gambarnya. Sama dengan 1,34 dikali V kuadrat per L-nya 1,7 ya. 1,7 cos 30 setengah akar 3. Berarti kita punya V kuadrat sama dengan 2 dikali 37,4. Enggak salah. 37,4 dikali 1,7 akar 3 ya. Per 2 kali 1,34. Terus diakarin. Sama dengan, kalkulator lagi. 37,4 dikali 1,7 dibagi 2 dibagi 1,34.
dikali akar 3 diakarin. Ya 6,4 meter per second. Kayak gitu. Yang D-nya arah dari Fnet-nya, ya jelas sih gampang. Kemana arah dari Fnet-nya? Ke kiri, Kang. Iya. Arah dari Fnet. Sebenarnya kiri itu kurang tepat sih. Kira-kira ada yang lebih tepat nggak menurut kamu? Yang lebih umum di sini. Ke pusat. Ke pusat bisa, atau kalau Akang lebih nyebutnya bakal ke arah batang. Oh iya, oke. Lebih enak. Maksudnya lebih umum ya, dan lebih jelas juga, lebih simple. Tapi Akang nggak tahu nulis karenanya apa ya. Soalnya kayak udah self explanatory gitu. Kayak nggak perlu jelasin juga udah jelas ya, emang disumbu X, jumlah kayak disumbu X. Oh, atau akan nulisnya mungkin gini ya, dari hasil yang B kali ya, karena Fnet sama dengan sigma Fx, maka arah Fnet atau maka Fnet mengarah ke sumbu X atau ke arah batang, mengarah ke batang. Gitu. Ya, intinya ini gerak melingkar lah ya konsepnya. Ada yang tanyain kan, ngerti nggak? Ngerti, Kang. Oke. Yang lain ada yang mau nanyain soal ini? Kang, maaf boleh ngulang pendapatan sin 30 yang di bagian A-nya nggak? Kenapa? Boleh ngulang penjelasan kenapa bisa dapat sin 30? Oh, bisa nyalain kameranya nggak? Bisa, Kang, bentar, Kang. Ya, jadi sin 30 karena bentar. Ini ya, begini. Pertama kita punya ini kan 1,7, 1,7, 1,7 gitu kan ya. Dari soal L-nya 1,7, L-nya 1,7, D-nya 1,7 juga. Berarti kan ini segitiga sama sisi kan ya? Kalau segitiga sama sisi kan berarti 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Itu yang pertama. Terus karena ini simetris kan ya? Ya berarti otomatis ini bakal kebagi dua kan sudutnya. 30-30 jadinya gitu. Jelas nggak? Oke. Ada lagi yang mau tanyain yang lain? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke pertanyaannya Hanif ya. Sebuah cincin yang terlihat dari arah atas dapat berputar pada sumbunya di pusat cincin tersebut pada arah yang ditunjukkan pada gambar. Oke. Jari-jari luarnya adalah 0,8 meter dan jari-jari dalamnya adalah R2/2,5 ya. Akan tulis langsung kali ya biar enak melihatnya. Ini 0,8 meter. Ini 0,4 meter berarti kan ya, otomatis setengahnya. Kemudian massa cincin tersebut 8 kg. Jika pada mulanya seekor kucing dengan massa M ini hitungannya bukan yang torsi sih. Ini tuh.
Jadi ini kalau ngomonginnya materinya sampai torsi, nomor 9 itu ini udah bukan torsi, ini masuknya ke energi kinetik rotasi. Sama hukum kalan momentum sudut. Tetap mau ditanyain nggak? Kalau tetap mau nanya akan bakal bahas. Nggak masalah. Boleh Kang, bahas aja Kang. Bahas aja, oke. Ya, ntar minggu depan akan bakal bahas lagi aja lah ya, tetap. Sekarang tetap akan bahas, jadinya jika pada mulanya seekor kucing dengan massa M/4, oke. M/4, massa kucing 2 kilogram kayaknya ringan banget ya, emang segitu? 2 kilogram. Ya. Berdiri tepi luar licin pada posisi dengan jari-jari R2, sehingga cincin itu berputar dengan kecepatan sudut 8 radian per second. Berapa perubahan energi kinetik sistem yang mencakup cicinan kucing? Jika kemudian kucing itu berpindah ke bagian tepi dalam dengan posisi berjarak R1 dari pusat cincin. Oke. Jadi, ngejelasinnya dari mana ya? Bentar. Kita bahas fenomenanya dulu kali ya. Kita bahas fenomenanya dulu. Fenomena apa yang terjadi di sini, teorinya yang dipakai itu apa sebelum kita ngomongin kehitungannya. Bahwa pertama, ketika si kucing ini berpindah dari luar, dari jarak R2 ya, ke jarak R1, ketika itu kucing ini berpindah, apa yang berubah? Oke. Yang berubah, yang kita lihat ya, kalau Akang tanya gini pasti jawabnya berubahnya jarak, Kang. Nah, bukan ke arah situ sih sebenarnya yang Akang tanyain tuh, atau yang penting di soal ini tuh. Yang penting di soal ini tuh yang berubah tuh adalah, bentar, gimana ngejelasinnya ya? Pada akhirnya mungkin akan ngomongnya kayak gini kali ya. Karena kucingnya gerak dari luar ke dalam dan tidak ada gangguan dari luar sama sekali, ya nggak ada gangguan dari luar tuh berarti nggak ada gaya dari luar atau apapun itu ya. Jadi murni itu interaksinya antara kucing dengan cincinnya. Nah, karena nggak ada gaya luar, ingat nggak kalau kita ngomongin di gerak translasi atau di gerak linier, ketika nggak ada gaya dari luar, maka yang berlaku itu adalah hukum kekekalan momentum. Oke, akan tulis kali ya gitu ya. Pada gerak translasi. Ini bukan jawaban soalnya, ini akan ngasih materinya. Pada gerak translasi, jika jumlah gaya eksternal ya, jika jumlah gaya eksternal sama dengan 0, akan pakai warna hitam. Maka jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir. Itu yang pertama ya, pemahamannya dari situ dulu. Walaupun kita nggak pakai ini, pemahamannya itu dulu. Nah, di sini kita ngomongin gerak rotasi. Pada gerak rotasi, berarti kita punya jika karena nggak ada interaksi dari luar, kalau di gerak rotasi bukan gaya eksternal yang dilihat, tapi torsi eksternal jadinya. Jika jumlah torsi eksternalnya sama dengan 0, maka kita punya jumlah momentum sudutnya konstan. Kayak gitu. Ada yang tanya nggak ya? Jelas nggak? Oke, ya. Jadi karena ini gerak rotasi, kita lihat di sini tidak ada interaksi sama luar sama sekali, perubahannya murni di dalamnya, di sistemnya. Maka yang kita punya adalah hukum kekekalan momentum sudut. Di mana kalau misalnya kita punya momentum, rumusnya tuh ini kenapa P-nya jelek banget. Kalau kita punya momentum tuh sama dengan M kali V, maka kita punya L, momentum sudut. Momentum sudut itu adalah I kali omega. Kayak gitu. Sehingga kita punya di sini momentum sudut awal, momentum di sini berarti ada berapa benda?
ada 2 kan ya, ada cincin sama ada kucingnya. Berarti kita punya momentum sudut awalnya adalah I, cincin dikali omega cincin ditambah I kucing dikali omega kucing gitu kan. Tapi omeganya sama ya karena ya geraknya bersama-sama. Sementara di akhir kita punya I cincin dikali omega cincin juga, omeganya berubah ya ditambah, nah kucingnya bergerak. Karena kucingnya bergerak, maka di sini kita punya momentum sudutnya jadinya berubah, momentum sudut kucingnya. Kayak gitu. Sampai situ jelas nggak itu? Ada yang tanya nggak? Nah di sini Kang, kita punya, kenapa? itu teh maksudnya IJ aksen tuh maksudnya karena si kucingnya berpindah dari yang besar ke yang kecil itu. Ya ini salah, Ika harusnya. Ya betul. Nah jadi karena kucingnya berpindah, momen inersianya berubah jadinya. Kenapa? Kalau misalkan masih belum nyambung, kita punya momen inersia cincin. Ini akan nggak ingat, bentar, akan ngelihat rumus momen inersianya. Ini karena soal modul ya, soal modul tuh kalian bisa lihat catatan. Makanya kadang soal-soal modul tuh pakai rumus-rumus yang ya begitulah. Tapi kalau misalkan ntar ujian, momen inersia kayak gini nggak mungkin disuruh ngapalin. Tenang aja. Berarti soal modul tuh lebih susah daripada soal UTS atau gimana? Betul. Karena latihan harus lebih susah daripada ujian. Kalau kalian latihan lebih gampang daripada ujian, ujiannya babak belur. Ya kan gitu ya. Sebagai mindset atlet lah bisa dibilang. Oh, nggak ada di listnya. Oh, nggak ada yang bisa. Pakai yang silinder kosong, pakai yang ring. Bisa. Jadi kita punya momen inersia cincin sama dengan setengah M R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Nah ini nggak berubah kan ya? Karena ya jari-jari cincinnya, entah itu yang dalam atau yang luar nggak berubah. Sementara momen inersia kucing, karena kucing itu kita anggap sebagai partikel bisa dibilang ya, maka momen inersianya adalah mr kuadrat aja. Nah ini berubah kan ya, karena R-nya berubah, maka momen inersia kucingnya berubah. Kayak gitu. Kita hitung ya, berarti omeganya bisa keluar, jadi akan gabungin IC sama IK-nya. Setengah masanya, bentar, pakai kurung siku. Setengah massa cincinnya 8 kg ya. Ya 8 kg. Dikali jari-jarinya R1-nya 0,4 kuadrat. Ditambah 0,8 kuadrat. Ditambah momen inersia kucingnya massanya M/4 berarti 2 kg. Dikali jari-jarinya awalnya di R2 ya. Ya tapi torsinya benar di R2. Jadi kita punya 2 dikali jari-jarinya 0,8 kuadrat. Sama dengan momen inersia cincinnya. Tapi nggak semua pada akhirnya soal yang susah di modul ya bukan. Baik kayak tadi ya pertanyaan apakah soal ujian lebih gampang daripada modul? Iya. Kalau kita ngelihatnya soal yang susah di modul. Soal yang susah di modul tuh ya emang bukan buat di di ujianin. Atau kalau emang mau dibikin jadi ujian kayak ini bakal berubah jadi cincin aja. Ya bukan cincin, disk aja yang momen inersinya gampang. Atau misalkan ya gitu-gitulah intinya. Soal ini masih mungkin keluar buat ujian tapi momen inersinya nggak akan cincin. Mungkin gitu yang bisa kami bilang. Terus kita punya I cincinnya sama ya setengah dikali 8 dikali 0,4 kuadrat ditambah 0,8 kuadrat. Ditambah momen inersia kucingnya 2 dikali, omeganya lupa. Omeganya awalnya adalah 8 radian per second ya, 8 kuadrat. 2 dikali jaraknya jadi R1 0,4 kuadrat. Dikali omega aksen. Kayak gitu. Repot ya? Ya udahlah. Setengah kali 8 menjadi 4 ya. Jadi coret-coret deh.
Langsung aja pakai kalkulator. 0,4 kali 0,4 tambah Itu 0,64. Ya, kepala panah kuadrat. kenapa? Ini yang omega kenapa panah kuadrat? Oh iya, omega aksen ya. Bukan yang di kiri. Oh sorry, bentar. Oh iya nggak pakai kuadrat, benar-benar. Ini bukan yang kinetik ya. Thank you. Jadi kita punya 0,4 kuadrat itu 0,16, 0,8 kuadrat itu 0,64. Ini jadi 0,8, 0,8 kali 8, 6,4, 6,4 bagi 2, 3,2. 3,2 ditambah 0,32. 3,52 ya. Dikali 8 sama dengan, ini sama, 3,2. 3,2 ditambah 0,3, enggak. Enggak, 0,64 ya, dikali 2, 1,28. Berarti 3,2 ditambah 1,28. Jadinya 4,48. Ini jadinya 3,2 ditambah 0,32, 3,52. Ya, berarti omega aksennya sama dengan 4,48 dikali 8, 35,84 dibagi 3,52. 10,2 radian per second. Dan logikanya jelas ya, kenapa ini yang besar? Karena jari-jarinya mengecil, ya omeganya yang besar, otomatis. Kayak gitu. Jelas, Hanif? Oke. Ada lagi yang tanyain? Yang lain ada yang mau nanya soal ini nggak? Ada yang mau nanyain lagi nggak? Oke. Kalau nggak ada yang tanyain, kita lanjut ke Nuti ya. Ini nanya penurunan rumus energi potensial pegas ya. Bentar, Kang copy penurunannya ya. Nggak ngertinya kenapa? Nuti ya. Tadi tuh kan aku nyoba nurunin sendiri, Kang, dari yang W sama dengan integral FDX. Ujung-ujungnya tuh dapet EPF dikurang EPI sama dengan setengah K XF kuadrat kurang XI kuadrat. Sampai situ nggak ngerti lagi mau diapain. Oke, jadi dari situ bisa sebenarnya tuh. Kamu bentar, dari usaha kan ya kamu nulisnya ya? Usaha sama Iya, dengan integral gitu kan? Itu udah benar tuh, udah benar. Bisa juga pakai itu. Jadi ini akan caranya pakai definisi yang lebih formal, tapi pakai cara itu juga bisa. W sama dengan integral F dot dr gitu kan ya. Jadinya integral gaya pegas tuh minus kx ya. Minus kx dx. Kamu ngambilnya dari awal sampai akhir gitu kan ya. Berarti jadinya sama dengan, ya kamu bakal dapat yang itu setengah K XI kuadrat minus setengah K XF kuadrat. Akan langsung ke sini aja kali ya. Sampai sini kan bingungnya, bener? Iya, Kang. Oke. Nah, lanjutannya adalah dari hubungan usaha sama energi potensial. Bahwa usaha oleh gaya konservatif itu sama dengan minus delta EP. Ke sini nyambungnya. Bahwa
logikanya itu adalah kalau misalkan energi potensial bendanya berkurang, ya. Kalau energi potensial bendanya berkurang, maka gaya konservatif tersebut melakukan usaha. Ya kayak misalkan benda jatuh, energi potensialnya berkurang, berarti gaya gravitasinya melakukan usaha menarik bendanya. Makanya ya energi potensialnya berkurang, kayak gitu logikanya. Jadi karena W sama dengan minus delta EP, minus delta EP itu kan berarti kita punya sama dengan, atau kalau lagi di bawahnya ya. Dan ini sama dengan setengah KXI kuadrat. Nggak apa deh, gini aja deh. Di mana minus delta itu akhir kurangi awal ya. Baik, kan itu sama dengan EPI min EPF. Maka kita punya jadinya dari sini ya, dari sini kita lanjutin ke bawah jadinya EPI min EPF sama dengan setengah KXI kuadrat minus setengah KXF kuadrat. Dari sini tinggal diidentifikasi aja. Ya berarti ya energi potensial awalnya ini, energi potensial akhirnya ini kan gitu. Kang, itu XI sama XF-nya nggak kebalik yang di K. Enggak, Kenapa gitu? karena ini negatif. Oh, kalau negatif dibalik berarti ya? Maksudnya kalau kamu integralin kan berarti kan jadinya ini minus setengah KX kuadrat. Minus setengah KX kuadrat kan berarti dimasukin FX dikurangi XI kan. Oh iya, oke. Gitu. Akan langsung kayak gitu tadi. Perlu ditulis nggak? Nggak usah, Oke. Jadinya kita punya, oke. Maka kayak gini dan didapatkan. Ya kalau kamu ngerjain soal itunya, TP-nya, ya dilengkapin bagian situnya. Ya udah dapat dari sini EP-nya sama dengan setengah KX kuadrat. Kayak gitu. Jelas? Jelas, Kang. Makasih. Ya sama-sama. Oke. Ada lagi yang mau nanya soal? Kansya lagi yang nanya. Yang lain ada nggak? Kalau nggak ada ya Kansya lagi. Kalau ada yang lain, itu prioritasnya. Biar agak ini aja, ganti-ganti orangnya. Ya udah. Andreas dulu berarti. Yang ini ya. Pada gambar terlihat 3 buah partikel bermassa 0,01 kg yang diikatkan pada sebuah batang tak bermassa sepanjang 6 cm dapat berputar pada sumbu tegak lurus melewati titik O di salah satu ujungnya. Berapa besar usaha yang diperlukan untuk mengubah laju rotasi dari 0 menjadi 20 radian per second dan seterusnya, gitu kan ya. Nah, ini idenya sama kayak di sini. Nah, yang ini. Bahwa apapun yang kita punya di transaksi, itu kita bisa pakai ke rotasi. Walaupun ya ini sebenarnya materi hari ini diulangi lagi kok tadi rencananya. Jadi ini bisa dibilang bukan yang masuk ke ujian juga. Mau tetap dibahas atau enggak? Akan tanya lagi itu paling. Gimana ya? Kalau nggak ada soal lagi nggak apa-apa sih Kang, bahas aja. Ya udah. Jadinya usaha prinsipnya adalah ke sini. Ada usaha, ada perubahan laju. Kalau ada usaha sama perubahan kecepatan atau perubahan kelajuan, kan maka yang kita kepikiran tuh teorema usaha energi kinetik kan. Bahwa kita punya yang A lah ya. Ya usaha itu sama dengan delta, usaha total ya. Usaha total itu kan sama dengan delta EK, itu kan teorinya. Nah, cuman di sini tuh geraknya gerak rotasi. Di mana karena ini gerak rotasi, kalau ditranslasi atau di gerak linier ya, biasanya kita sebut kalau energi kinetiknya translasi. Kalau kita punya di energi kinetik translasi itu setengah mv kuadrat. Nah, kalau misalkan energi kinetiknya rotasi,
Yang itu jadinya setengah I omega kuadrat. Massa berubah jadi momen inersia, kecepatan berubah jadi kecepatan sudut. Sama lah yang di sini juga kan gitu ya. Kalau kita punya massa berubah jadi momen inersia, kecepatan berubah jadi kecepatan sudut. Gaya berubah jadi torsi, percepatan berubah jadi percepatan sudut, apalagi kemarin itu yang dibahas. Ada momentum sudut, ya dan sebagainya lah gitu. Jadi kita punya ada perubahan dari satu variabel ke variabel yang lainnya, dari translasi ke rotasi itu. Tapi secara konsep sama. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa, ini kalau translasi harusnya gini ngerjainnya, ya di rotasi pun sama. Tinggal diubah aja variabelnya, kayak gitu. Berarti kita punya buat yang A usaha totalnya sama dengan setengah, ya EK akhir dikurangi EK awal kan ya, berarti setengah I omega akhir kuadrat dikurangi setengah I omega awal kuadrat. Omega akhirnya 20, omega awalnya 0. Nah, sekarang momen inersianya yang kita nggak tahu. Nah, kita punya ini partikel, di mana momen inersia partikel itu kan sama dengan mr kuadrat. Kalau ada 3 diapain, Yas? Pakai kayak sistem partikel gitu masih Kang. Berarti diapain ngitungnya? Gimana caranya? Ditambah. Ya ditambahin aja. Jadi kita punya momen inersia sistem. Ini akan nggak rapi ya nulisnya, bukan cara ngerjain soal ujian. Momen inersia sistem jadinya sama dengan kan jumlah momen inersia partikel lah ya. Ya tinggal jumlahin aja lah intinya. Kalau kita punya banyak bendanya. Berarti kan jadinya sama dengan M1 atau gimana ya? MD kuadrat kali ya. MD kuadrat ditambah M. Yang kedua, partikel yang kedua jaraknya 2D ya. Partikel yang ketiga jaraknya 3D. 2D kuadrat 4. 3D kuadrat 9, 9 tambah 4, 13, 13 tambah 1, 14. 14 dikali M-nya 0,01, D-nya L-nya 6 cm, berarti D-nya 2 cm ya. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat, kecil ya. Jadi kita punya momen inersianya sama dengan 14 kali 2 kuadrat, 4 kali 14, 56. 56 kali 10 pangkat minus 2 kali 10 pangkat minus 4, 10 pangkat minus 6 kilogram meter persegi. Kayak gitu. Bener nggak ini? Yang akan hitung bener ya? 14 kali masnya 0,01 kilogram, ya benar kayaknya. Ya udah dapat deh. Berarti usaha totalnya sama dengan setengah dikali I 56 kali 10 pangkat minus 6 dikali omega akhirnya 20 kuadrat dikurangi 0 kuadrat. Sama dengan ini jadi 400, 400 kali setengah 200. 200 kali 56 kali 10 kali 6 berarti 112 ya. Kali 10 pangkat minus 4 Joule. Kayak gitu. Atau 1,12 kali 10 pangkat minus 2 Joule. Atau 11,2 milijoule aja deh. Kayak gitu. Buat yang B sama yang C juga sama ya, tinggal ngubah omega akhir sama omega awalnya aja. Ada yang tanya dulu nggak ini sampai sini? Jelas nggak? Aman Kang. Oke. Sekarang yang ditanyain adalah hitung kemiringan plot energi kinetik sistem partikel itu terhadap kuadrat laju rotasinya. Hitung kemiringan plot energi kinetik sistem partikel itu terhadap kuadrat laju rotasinya. Ya setengah I kan ya. Jadi ya ini diplot aja. Mungkin. Nah, nggak tahu maksud soalnya gimana. Apakah dari gambar atau dari hitungan. Ya either way tetap bisa dikerjain lah. Ya, berarti kita punya kalau ini omega kuadratnya. Ini energi kinetiknya. Berarti kan awalnya energi kinetiknya 0. Jelas ya kalau omega kuadratnya 0. Kalau misalkan omega kuadratnya 400. Maka kita punya energi kinetiknya 11,2.
dan seterusnya gitu kan ya. Titik-titik kan ini dihitung beberapa kali kan ya. Jadi kalian bisa berarti ada di 400 yang kalian bisa gambar tuh, bisa bikin grafiknya tuh. Omega kuadrat yang diplot ya, bukan omega ya. Jadi 400 terus 1600. Ini kurang spacingnya, harusnya lebih jauh lagi. Sama terakhir 3600 ya. Dan pasti linear. Karena kan emang usahanya setengah I omega kuadrat. Atau energetiknya kan emang setengah I omega kuadrat kan, ya. Jadi Eka sama omega kuadrat kan pasti emang linear. Di mana berarti gradiennya ya tinggal Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita ambil yang ini aja, yang paling bawah, yang gampang, yang udah ada angkanya. 11,2 kurangi 0 per 400 kurangi 0. Jadi 11,2 dibagi 400. Eh, 28 ya. 28 kali 10 pangkat minus 6. Ini milijoulnya lupa. Dikali 10 pangkat minus 3. Jadinya ini 28 kali 10 pangkat minus 6 kilogram meter persegi. Gitu. Jelas? Ngerti ya? Ya, jelas maksudnya Kang. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Yang lain? Ada yang mau nanya soal ini? Ada yang ngerti sama soal ini? Oke. Kalau nggak ada ini udah. Kalau udah kita lanjut ke soal ini. Hansya sekarang. Kegedean. Dalam suatu pertandingan bola, seorang pemain Persib yang masanya 90 kg berlari ke arah timur dengan laju yang meter per second. Mentekal pada seorang pemain Persija bermasa 90 kg yang sedang berlari menggiring bola dengan laju 3 meter per second ke arah utara. Tabrakan kedua pemain bersifat inelastik sempurna. Ini apaan sih? Tentukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Penonton ke ini, ke lapangan. Nah, jadi kita punya seorang pemain Persib berlari ke arah timur ya. Jadi kita punya ini, bentar. Timur, selatan, barat, utara. Berarti ada yang gitu. Ini pemain Persib akan simbolnya B kali ya, kan Bandung. Di mana VB-nya 5 meter per second. Masanya 90 kg. Berat banget ya. Pada seorang pemain Persija yang bermasa 95 kg yang sedang berlari menggiring bola dengan laju 3 meter per second ke arah utara. Balik kita punya ada pemain Persija di sini yang bergeraknya ke arah utara. 3 meter per second dengan massa 90 kg. 95, sorry. Gitu kan ya. Tabrakan kedua pemain bersifat inelastik sempurna. Berarti inelastik sempurna itu kan tabrakannya ini apa namanya? Kecepatan akhirnya sama ya. Jadi kita punya akan kasusnya gini. Karena tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada tumbukan. Ya kadang akan nulisnya sigma F eksternal, kadang nulisnya gini, ini mah mud-mudan aja. Walaupun sebenarnya kata mud juga tidak tepat, ya itulah. Kalau tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada benda,
koma, maka jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir. Dan karena ya nggak usah bagus-bagus banget lah tulisannya. Dan karena kedua pemain bertumbukan secara inelastik sempurna, maka VB akhir sama dengan VJ akhir, gitu kan ya. Sehingga ya tentu saja sigma P awal sama dengan sigma P akhir. Itu terus akan tulis sini berarti kan massa pemain Persib dikali VB ditambah MJ VJ sama dengan MB ditambah MJ dikali V akhir gitu ya. V aksen. Atau berarti akan tulis gini kali ya, berarti biar bisa disimbolinnya pakai V aksen. Ini vektor harusnya. Massa pemain Persibnya 90 dikali VB-nya akan pakai yang pasti vektornya vektor kolom, berarti ini 50 ditambah massa pemain Persibnya 95 dikali 03 sama dengan 90 tambah 95 185 dikali V aksen. Berarti V aksen sama dengan 1/185 ya dikali 90 kali 5 450 95 kali 3 270 285 ya. Sama dengan pakai kalkulator 450 dibagi 185 2,43 285 dibagi 185 1,54 atau akan tulis lagi misalnya 2,43 I ditambah 1,54 J meter per second. Ini I, J dulu baru meter per second atau meter per second dulu baru I sama aja, sebenarnya sama aja ya. Kayak gitu. Ini yang A. Yang tanya dulu ini, Kansya, jelas nggak? Jelas, Kang. Oke. Nilai energi mekanik yang hilang dalam peristiwa ini. Oke. Perubahan energi mekaniknya berarti kan sama dengan ini nggak perlu pakai penjelasan sih, perubahan aja langsung. Berarti kan jumlah energi kinetik akhir dikurangi jumlah energi kinetik awal. Berarti ini sama dengan setengah dikali masanya 185 ya, dikali kecepatan akhirnya 2,43 kuadrat ditambah 1,54 kuadrat dikurangi jumlah energi kinetik awalnya setengah dikali 90 dikali 5 kuadrat ditambah setengah kali 95 kali 3 kuadrat. Kayak gitu. Pengen ngotak ini dulu bentar. Perubahan energi mekaniknya. Ngitung yang kuadrat 2,43 kuadrat ditambah 1,54 kuadrat 8,2765 dikali 185 dikali 0,5 765,6. Berarti selalu satu digit aja biasanya, kecuali diminta lebih.
Atau yang ingat yang enaknya aja sih sebenarnya itu mah. Dikurangi, oke ini 90 kali 25 kali 0,5. Nilainya apa? Energi mekanika hilang ya, ya udah nggak apa negatif. Terus kita punya ini 9 kali 95 kali 0,5. Minus 849,4 Joule. Kayak gitu. Jadi kita punya, akan bakal tulis lagi kalimatnya apa sih? Nilai energi mekanika yang hilang adalah sekitar 849,4 Joule. Di mana energi yang hilang ini jadi apa kan, Sya? Jadi apa atau dipakai untuk apa energi yang hilangnya? Nah itu aku nggak nemu Kang jawabannya. Jadi panas, heat. Dibuang dalam bentuk kalor. Ya, jadi kalau kita ngomongin tumbukan inelastik, di tumbukan inelastik tuh energi yang hilangnya tuh ada beberapa kemungkinan sebenarnya tuh energi yang hilangnya tuh ya. Kalau misalnya kita ngomongin benda yang deformed tuh maksudnya berubah bentuk. Katakanlah suatu benda logam bertabrakan dengan benda yang lainnya terus dia jadi penyok. Nah, si penyoknya ini tuh tersimpan dalam bentuk energi potensial pegas mungkin ya bisa dibilang ya kayak gitu. Jadinya ada energi yang tersimpannya. Nah, tapi secara umum tuh yang terjadi itu adalah pada tumbukan yang non elastik atau tidak lenting sama sekali, maka bakal terbuang menjadi panas karena gesekan dan lain sebagainya. Kayak gitu. Umumnya sih gak bakal gesekan. Jelaskan, Syah? Ada yang tanyain? Oke Kang jelas. Oke. Yang lain ada yang mau nanyain soal ini? Ini kenapa jadi gelap banget? Kameranya nyalain loh. Hanya cuma 2. Nah, terang. Ya. Oke. Ada lagi yang mau tanyain? Bentar. Kita ke Rahma dulu ya, baru ke Mutia. Abis itu udah kali ya buat hari ini. 2 soal itu terakhir. Kang mau nanya Kang, Apa untuk ya? materi UTS tadi kan dibilangnya sampai torsi Kang. Berarti Iya. maksudnya usaha dan energi Kang. Enggak, kayaknya kalau misalkan kamu lihat soal modul sampai nomor 5. Sampai nomor 5. Bentar nih akan liatin. Mana? Ini modul bukan? Ini modul. Sampai ke sini nih. Yang ini. Yang momentum sudut jika ini nggak masuk. Berarti ini 1, 2, 3. Buat pertanyaannya 1, 2, 3. Buat soalnya 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. 6 sampai 10-nya itu nggak masuk berarti. Jelas? Oke.
Ini mah eksperimen ya, praktikum ya. Diketahui sebuah keping persegi, oke. Diketahui sebuah keping persegi bermasa 95,5 gram, memiliki dimensi ukuran tebal dan panjang sekian. Keping persegi tersebut dikaitkan dalam kawat yang memiliki konstanta kawat. Ini yang ngetik siapa sih? Malas banget ini mangkatin kayak gini nih ke gram meter persegi. Keping persegi tersebut dikaitkan dalam kawat yang memiliki konstanta kawat sekian, dan nama inersia kawat tersebut adalah sekian. Oke. Setelah itu, keping persegi tersebut diberi simpangan dan waktu yang dibutuhkan keping untuk melakukan 10 kali getaran dengan sumbu putar sejajar sumbu tebal. Oke, dan dengan sumbu putar sejajar sumbu sisi. Oke. Hitunglah inersia keping persegi secara eksperimen dengan sumbu putar sejajar sumbu sisi dan dengan sumbu putar sejajar sumbu tebal. Bentar digambar dulu ya. Sebuah keping persegi, jadi kita punya keping persegi. Ya ini nggak persegi, nggak keping-keping banget sih, ya anggaplah gini lah ya. Bentar, ini bisa di squeeze nggak ya? Nggak sih, nggak bisa. Memiliki dimensi ukuran tebal, ukuran tebalnya ini 0,568 cm. Panjang sisinya 11,12. Oh, karena persegi ya. Jadi ini 11,12-nya itu sama. Tadi akan mikirnya kok kurang si apa namanya? Dimensinya. Keping persegi tersebut dikaitkan dalam kawat yang memiliki konstanta kawat sekian, memiliki sekian. Setelah itu keping persegi tersebut diberi simpangan dan waktu yang dibutuhkan keping untuk melakukan 10 kali getaran dengan sumbu putar sejajar sumbu tebal. Sejajar sumbu tebal itu kan berarti diputarnya gini ya. Kayak gitu. Yang nembus gitulah ya. Kebayang nggak? Ya diputarnya gini. Bentar, ini mutarnya gimana sih? Diberi simpangannya gimana? Diberi simpangan diputar gitu kali ya? Ini maksudnya ini kali ya? Modulus geser kali ya? Bukan modulus geser, sorry. Modulus putar. Apa sih istilahnya tuh? Modulus puntir. Ini nah judul modulnya apa? Ada modul lengkapnya nggak? Judulnya sih momen inersia. Judulnya inersia. Ini hubungannya sama modulus puntir tapi. Ini kayaknya maksudnya modulus puntir deh, konstanta kawatnya tuh. Newton meter soalnya bener. Modulus puntir itu bahasa Inggrisnya apa? Shear modulus. Shear modulus. Bentar ya. Pascal, shear modulus itu Pascal. Pascal itu Newton per meter persegi, harus tapi Newton meter. Aneh banget. K juga Newton per meter. Bentar, emang ada yang... Nah, gimana sih? Bentar ya. Sepuluh kali getaran. Kok getaran sih? Oh, tadi mikirnya putaran. Boleh kirim modul lengkapnya aja nggak? Akan pengen baca modul lengkapnya.
Ini gambarnya Benar, Kak. kayaknya. Oke. Eh, ya udah Kang bahas yang lain dulu kali ya. Sambil nunggu itu. Sebuah bola bermassa 0,4 kg bergerak dengan kecepatan 7 meter per second ke arah timur sehingga mengenai sebuah pemukul bola. Pemukul tersebut memberikan impuls pada bola sehingga gerak bola berubah arah menuju ke arah utara dengan kelajuan 6 meter per second. Besar impuls yang diberikan pemukul bola sama dengan, oke ini kita mau nanyain impuls ya, impuls. Impuls itu kan sama dengan perubahan momentum. Oke, mungkin bingungnya di sini kali ya, biasanya ditanya impuls tuh intinya buat ngitung impuls ya, buat ngitung impuls itu ada dua kemungkinan. Atau mungkin kalau kita ngomonginnya momentum impuls ya, intinya kita punya impuls itu sama dengan integral F dt, momentum itu sama dengan M kali V. Nah, impuls sama dengan perubahan momentum. Jadi kita punya 3 rumus inilah intinya. Mana yang dipakai disesuaikan aja sama soalnya. Yang tanyain impuls, berarti kan antara pakai ini atau pakai ini. Nah, tapi kan kalau kita pakai yang pertama ini, kita butuh gaya. Di sini kan nggak ada gaya. Yang kita punya tuh perubahan kecepatannya. Berarti kan kita pakai perubahan kecepatan berhubungan sama perubahan momentum. Jadi yang kita pakai rumusnya rumus yang ini. Gitu. Jadi akan bakal nulisnya gimana ya? Langsung aja sih kayaknya. Jadinya kita punya impuls sama dengan perubahan momentum sama dengan M dikali V akhir dikurangi M dikali V awal, di mana akan bakal gambar di sebelahnya. Bahwa kita punya bola yang asalnya bergerak ke arah timur, timur itu ke kanan. Ini V awalnya 7 meter per second. Berubah arah menjadi ke arah utara. Setelah dipukul tuh. Dengan kecepatan 6 meter per second. Jadinya kita punya impulsnya sama dengan massanya keluar ya 0,4 dikali kecepatan akhirnya ke arah utara berarti 60 dikurangi kecepatan awalnya berarti salah 06 ya harusnya. 06 dikurangi kecepatan awalnya 70. Baru kita punya impulsnya sama dengan 0,4 dikali minus 76 ya. Berarti minus 2,8, 2,4. Atau akan bakal tulis lagi ini minus 2,8 I ditambah 2,4 J satuannya adalah kilogram meter per second. Di mana besar impulsnya jadi sama dengan akar 2,8 kuadrat ditambah 2,4 kuadrat. Sama dengan 2,8 kuadrat ditambah 2,4 kuadrat. Diakarin. 3,7 lah ya. 3,7 kilogram meter per second. Kayak gitu. Jelas nggak Mutia? Mas, Kang. Makasih. Satu lagi. Capek ya bahas soal terus. Udah satu lagi, minggu depan aja. Ini yang ditanyain. Tapi kayaknya malas bacanya panjang. Ya paling itu sih. Ya paling itu. Ya bahas soal doang sih. Ya jadi hari ini akan yang di skip tuh soal ini. Akan nggak ngerti soalnya ini benar-benar nggak ngerti kalimatnya aneh. Banget kurang jelas. Sama ini akan agak capek. Buat bahas fisikanya. Ada yang mau tanya dulu? Atau ada yang mau nanya di luar fisika atau apa? Tapi kan yang mending nggak usah, tapi terserah sih.
Akang bisa nerima 1 soal lagi non fisika. Buat main doang. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada yang tanyain, mungkin ini, minggu ini kan fisika. Minggu depan apa? Kimia. Kimia, Kang. Oke. Minggu ini fisika, minggu depan kimia, minggu depannya lagi kalkulus gitu ya? Oke. Entar kalkulus Akang, bakal buka juga tanya jawab buat kalkulus hari Selasanya mungkin. Pengen ngerjain soal kalkulus. Ya gitu paling buat hari ini. Ada yang tanyain? Kang, Ya. mau nanya dong. Ya. Mau nanya dong, Kang. Hmm? Kan Iya. Nge-lag. kalau misalnya, misal saya kan nggak ada salah. Kalau misalnya nggak ada TTKI terus gimana? Maksudnya kayak nggak ada UTS-nya gitu, terus kosong aja atau gimana? Atau diganti sama pelajaran yang khusus di kita gitu? Sorry, tadi agak putus-putus. Tadi nge-lag gitu. Jadi kalau Jadi gini Kang, kalau misalnya saya kan ya sama lagi. minggu depan tuh kan UTS-nya kimia, berarti nggak diadain atau apa, maksudnya kosong atau gimana? Atau diganti UTS lain? Sesuai jadwal aja, jadwalnya gimana? Kimia sama TTKI? TTKI-nya nggak ada. Iya, Ya udah kimia aja berarti. oke Kang, makasih. Tapi coba tanya lagi aja sih. Soalnya kalau Akang dulu, kayaknya ujiannya selalu 1 deh kalau Akang dulu tuh nggak pernah 2. Lupa tapi udah lama. Tapi seingat Akang sih harusnya nggak ada sih. Harusnya terjadwal semua. Jadi coba cek lagi jadwalnya. Kalau jadwal mata kuliah yang diambil udah ada ujiannya semuanya. Ada yang kosong nggak apa gimana? Maksudnya gimana Kang? Maksudnya kamu makul ada berapa? Ada Mafiki, habis itu ketiga Inggris, Penkom, sama OL 6. 6. OR apa? PJOK, olahraga. Oh, olahraga ya. 6. 6-6-nya jadwal ujiannya udah ada. Saya yang udah ujian baru OL. OR udah ujian. Mafiki kan udah ada jadwalnya. Berarti tinggal bahasa Inggris sama Penkom. Iya, Bahasa Inggris sama Penkom udah ada jadwal ujiannya. kalau nggak salah udah deh. Ya udah berarti kalau udah ada semua ya udah berarti gitu aja. Berarti kalau emang nggak ada jadwalnya, maksudnya kalau emang harusnya sama TTKI sedangkan TTKI nggak ngambil, ya berarti emang nggak ada. Kayak gitu emang cuma 1. Kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, sekian hari ini dari Akang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat-sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai ketemu ya besok. Makasih Kang. Makasih Kang. Ya, sama-sama.